Nah, seorang pemimpin ini mampu nggak nanti bisa merubah wajah Republik Indonesia ini? Mampu nggak memberikan wadah kepada generasi muda untuk berkiprah di bidang ekonomi yang lebih berkeadilan? Mampu nggak ya kan pemimpin nanti merubah wajah politikan di mana ada kaderisasi di partai-partai politik sehingga anak muda ini pantas dan diperhitungkan gitu loh bahwa dia bisa menjadi seorang pemimpin gitu yang akan datang, sehingga kita tidak kehabisan stok ya, sehingga kita lihat 2009 ini ya L4 ya lu lagi gitu kan. Jadi ini jangan sampai terjadi lagi nanti. Saya melihatnya itu memang harus menjadi sebuah dorongan bersama. Tapi saya kembali lagi kepada Bang Rizal Ramli, bahwasanya kalau dulu Mas Supri pernah mengatakan diskusi sama saya di Insight juga ada the rising generation dan the sunset generation. Bahwa hari ini peta politik Indonesia kalau kita melihat refleksi 100 tahun kemarin dan sekarang menginjak yang ke depan, sejarah itu menurut kami adalah bukan sejarah masa lalu, tetapi sejarah adalah masa depan. Nah, menurut Bung Rizal Ramli ketika melihat posisi hari ini, potensi kaum muda kita seperti apa, Bang? Jadi, Bung Daniel, banyak juga para analis dan yang muda pikir udahlah kasih aja kesempatan sampai tahun 2014, ya kan? Nanti kan ada giliran kita-kita. Nunggu giliran ya, anak muda kok nunggu giliran. Ini kok anak muda nunggu giliran? Anak muda nggak berjuang buat dapatkan sesuatu, iya kan? Jadi buat apa? Iya kan? Anak muda seperti itu. Nah, yang kedua mereka lupa. Partai-partai politik itu sekarang sudah ada oligarkinya, anak-anaknya, iya kan? Nanti tahun 2014 dikira pemuda-pemuda yang berjuang, yang idealis yang bakal dapat kesempatan. Bukan, anaknya siapa, ponaannya siapa, ya kan? Menantunya sopo gitu loh. Ya kan? Jadi harus direbut sekarang. Agar supaya perubahan itu betul-betul mewakili aspirasi yang baru. Nah, dalam kaitan itu, tahun 2009 nanti kita harus melakukan perubahan dan reformasi political financing, party financing. Selama ini, sejak 10 tahun setelah reformasi, politik di Indonesia itu sebetulnya dibajak sama orang yang punya uang. Oke Bang, party financing ya Bang ya. Nanti akan kita bahas setelah sesi berikut. Kita akan kepotong oleh pariwara berikut. Pemirsa, kita akan kembalikan pada posisi sesi berikutnya, tapi sebelumnya kita lalui pariwara berikutnya. Kembali lagi bersama Insight Strategic Forum, kita tetap bersama dengan tokoh-tokoh yang progresif hari ini. Bersama Bang Rizal Ramli, salah satu guru saya ini, guru saya dalam bidang ekonomi politik. Kalau saya literatur dan bacaan saya banyak beliau juga. Dan juga bersama sahabat saya yaitu Bung Supriyatno, Chairman Insight. Tadi sebelumnya kita menarik, kita membahas tentang bicara dulu wilayah politik. Partai politik hari ini mengalami oligarki. Oligarki disebabkan karena apa? Ya tadi, karena memang di mana-mana namanya status quo selalu semacam itu, yang selalu menjengkramkan. Kayaknya budaya feudalistik politik kita juga masih banyak ya Bang ya. Tapi saya menarik tadi, Abang coba tadi mengembangkan bahwasanya apa sih party financing tadi ya. Itu kan ada di daerah-daerah Eropa sebenarnya. Apa kira-kira Indonesia sudah bisa itu? Dan kira-kira kalau misalnya itu diberikan, apa bisa memberi stimulasi apa buat partai politik Indonesia hari ini? Bang Daniel, ya karena yang seperti saya katakan tadi, demokrasi kita ini dibajak oleh orang yang punya uang, oligarki. Dan siapa yang punya uang? Kebanyakan orang yang punya hubungan kekuasaan 30 tahun yang lalu. Ya, nah sehingga tidak ada tempat buat pemuda-pemudi kita yang idealis, ya, yang punya leadership untuk masuk ke dalam sistem politik secara benar. Saya malah kesian sama angkatan 98, ya kan? Kenapa, diajak jadi caleg, ditaruh nomor 5, nomor 6, calon perjuangan semua. Calon perjuangan ya. Iya kan? Calon sepatu semua. Nah, dulu saya tahun 2000 bujuk Presiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati, kita ikutin sistem financing partai politik seperti di Eropa, di mana partai politik itu dibiayai oleh negara, sehingga bisa diaudit, bisa transparan, daripada sekarang orang datang ke BUMN, ke negara untuk partai, ke swasta, padahal yang disetor ke partai hanya 10%,
ya kan? Sisanya buat diri pribadi. Ya, dan kalau diharapkan rakyat nyumbang, rakyat kita ini masih miskin. Boro-boro nyumbang partai gitu loh, buat hidup aja makan susah. Jadi saya waktu itu setuju dan saya tanda tangani 100 miliar. Ya, dibagi berdasarkan partai dan jumlah suara. Dan kalau dinaikkan jadi 200 bahkan 1 triliun, nggak ada apa-apanya. Karena anggaran total negara itu hampir 1.000 triliun. Betul. Jadi kalau 1 triliun untuk party financing, ada kesempatan dan kaderisasi buat pemuda-pemuda yang memang cerdas, ada idealism, ya kan, punya leadership, tapi bukan anak sopo-sopo, ya kan, bukan keponaannya sopo-sopo, ya kan, ada tempat supaya darah segar, ya, pemuda-pemudi Indonesia bisa masuk di dalam sistem politiknya. Ide yang cukup menarik. Nanti sampai $5.000 pendapatan per kapita, baru kita stop, ya kan, rakyat yang akan nyumbang partai politik. Itu cara untuk agar supaya demokrasi tidak dibajak oleh kekuatan uang. Gagasan yang cukup menarik yang dikemukakan oleh Bang Rizal Ramli tadi. Saya ingin coba menunjukkan kepada Bung Supriyatno. Hari ini memang partai politik kita terkungkung yang namanya oligarki politik ya. Bahkan saya melihatnya kekuasaan yang diarahkan kepada partai politik cenderung kepada hal yang sifatnya plutokratif. Artinya apa? Bukan hanya dari tadi oligarki, keinginan status quo dari pimpinan partai terhadap pengembangannya, tetapi juga ada yang sifatnya plutokratik. Jadi pengusaha-pengusaha hitam, konglomerat hitam, itu juga memberikan suntikan terhadap partai-partai mereka untuk kepentingan bisnis dan politik mereka. Lah, menurut Bu Supriyatno gimana ketika kaum muda melihatnya seperti ini? Ya begini ya, memang terus terang aja kalau saya lihat saat ini, memang partai politik ini gagal melakukan kaderisasi. Jadi kalau kita memaksakan misalnya partai politik itu untuk melakukan kaderisasi, partai itu bisa pecah gitu. Partai itu bisa pecah gitu. Sekarang ini gitu loh. Untuk itu maka ke depan, ya kan? Karena terus terang aja bahwa negara kita ini butuh fase kepemimpinan kan. Untuk itu partai politiknya lah yang harus berperanan. Tapi dengan kegagalan partai politik itu tadi, ya kan? Maka mau nggak mau tadi apa yang diusulkan oleh Bang Rizal itu sangat menarik gitu ya. Party financing oleh negara. Masa ada partai paling besar calon presiden aja nggak punya? Nggak punya. Gitu. Jadi ya artinya ya tadi itu bahwa orang menguasai partai untuk menjadi presiden, ya kan begitu. Demikian juga gubernur ingin menguasai partai untuk menjadi gubernur lagi, ya kan. Demikian juga nanti akan terjadi, tidak pernah mengurusi rakyat, yang terjadi adalah berebut untuk menjadi ketua partai. Tapi partai itu ada yang menganggap partai itu taksi loh. Jadi tergantung argonya. Tidak juga. Jadi yang diurusi oleh para pemimpin kita nanti, ya, apakah itu bupati atau gubernur, mungkin lebih condong kepada tim suksesnya, atau mungkin dia udah kontrak politik dengan partai yang mendukung dia dan sebagainya. Jangankan mimpi untuk ngurusin rakyat gitu. Jadi dia akan pasti balik kanan, ya kan, balik setelah terpimpin, ya kan, setelah menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, dia akan balik kanan kembali kepada oligarki lama yang tidak pernah mensejahterakan rakyat. Janji-janji itu tidak akan pernah kesampaian gitu. Janji pro kepentingan nasional, pro rakyat, pro petani, pro orang miskin dan sebagainya itu hanya omong kosong. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di pilkada, tapi juga di pilkada kabupaten, juga di pilkada provinsi. Coba kita lihat barusan ini yang terjadi di Jawa Timur, di mana yang golput sudah mencapai 46% dan negara sudah mengeluarkan dana hampir 700 miliar, ya kan? Yang kita cari belum tentu pemimpin itu akan ngurusin rakyat. Tapi di Jawa Timur kemarin ada salah satu calon tuh habis putaran pertama aja 1,2 triliun. Dari mana kira-kira itu? Makanya ini saya katakan bahwa kita salah menganut demokrasi liberal seperti